Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Asgar Nurul Fajrin dengan NIM 105641107821. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik ilmu sosial. Oke, langsung saja. Kita ketahui bahwa statistika itu sendiri berasal dari kata stage yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu negara, dan digunakan untuk urusan negara. Statistik ada rekapitulasi dari fakta yang bentuknya angka-angka, kemudian disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Kemudian kita beralih ke pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Namun, statistika secara singkat adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Kemudian definisi lain dari statistik dalam arti sempit, yaitu statistik berarti data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Statistik penduduk, misalnya data atau keterangan berbentuk angka, ringkasan mengenai produk, jumlah rata-rata, umur, distribusi yang persentase yang buta huruf. Kemudian statistik personalia atau jumlahnya, rata-rata masa kerja, rata-rata jumlah anggota keluarga, kemudian persentase yang sarjana, dan sebagainya. Kemudian tadi sudah mengenai statistik dalam arti sempit, kemudian kita beralih ke statistik dalam arti luas. Statistik dalam arti luas adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan atau pengelompokan, penyajian dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Pengertian tersebut merujuk pada istilah statistik yang biasanya diterjemahkan dengan istilah statistika. Kemudian variatif. Kemudian kita beralih ke landasan kerja statistik. Statistik bekerja dengan berdasarkan 3 jenis landasan kerja, yaitu yang pertama ada variatif, reduktif, dan generalisasi. Oke, jadi kita beralih ke penjelasan dari 3 landasan tersebut. Yang pertama itu variatif, sebagai bentuk dasar bahwa kenyataan seseorang peneliti dihadapi oleh berbagai persoalan atau gejala yang bermacam-macam atau variasi, baik dalam bentuk tingkatan dan jenisnya. Kemudian yang kedua yaitu reduktif, hanya sebagai dari keseluruhan kejadian yang hendak diteliti atau peneliti sampling. Kemudian yang ketiga, generalisasi, sekalipun dilakukan terhadap sebagai kejadian yang diteliti, namun hasilnya memberikan kesimpulan untuk keseluruhan kejadian atau gejala yang diteliti. Kemudian menurut Surjana 2004, statistika ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengelola dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, kemudian bagaimana menentukan keputusan dalam batasan-batasan risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada.
Kemudian kita beralih ke karakteristik pokok statistik. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri pokok statistik sebagai berikut. Yang pertama yaitu statistik bekerja dengan angka. Nah, angka-angka ini dalam statistik mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Sebagai contoh, jumlah pegawai kampus yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian jumlah dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian jumlah anggota MPR, jumlah anggota DPR, kemudian harga villa di kawasan Pantai Bira, harga sirip ikan hiu di Manado, angka-angka yang menyatakan nilai atau harga sesuatu seperti itu. Kemudian yang kedua itu angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Seperti contoh, nilai kepribadian, nilai kecerdasan mahasiswa, metode mengajar dosen, kemudian kualitas sekolah, mutu pemberdayaan guru, implementasi dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Kemudian perkara yang ditutup, metode hakim dalam mengambil keputusan perkara, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua yaitu statistik bersifat objektif. Statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat yang objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkapan kenyataan yang ada dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta, temuannya diungkapkan pada adanya. Kemudian yang ketiga yaitu statistik bersifat universal atau biasa disebut statistik bersifat umum. Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin, yaitu disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Kemudian manfaat statistika. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat statistika. Yang pertama itu mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Kemudian yang kedua, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampel. Kemudian yang keempat, dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan. Yang kelima, dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan. Kemudian selanjutnya dapat mengetahui efek dari sebuah variabel. Yang ketujuh, dapat melakukan permasalahan data untuk masa depan atau di masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya itu bagaimana peran statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang politik dan pemerintahan dapat memprediksi calon yang akan terpilih dalam pemilihan umum melalui quiz code. Kemudian yang kedua, dalam bidang marketing dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi penjualan. Mungkin itu saja untuk materi statistik ilmu sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bernilai ibadah dan mudah dipahami oleh pendengar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.